Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Iqbal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu, Pak Iqbal. Hmm, hari ini Pak Iqbal katanya mau ada kegiatan kucing. Betul sekali, Bu. Iya, sama siapa, Pak? Sama Ibu Dewi Puspita. Oke, sama Ibu Dewi Puspita. Nah, eh, apa saya bisa membantu? Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin kompetensinya mengenai pertanyaan-pertanyaan, Bu. Pertanyaan. Bagaimana saya akan menggali pertanyaan yang akan dilemparkan kepada Ibu Dewi gitu karena eh, saya jujur orangnya itu to the point banget gitu orangnya. Jadi tidak bisa belum bisa mengolah pertanyaan banyak gitu. Jadi cukup masalahnya A, saya tanya A gitu. Saya nggak bisa ke B dulu, ke C dulu. Ini itu yang ingin Oke. saya kembangkan, Bu, perlu saya latih. Mungkin di pertanyaan Berbobot, terbuka betul. berbobot. Iya. Oke, Pak Iqbal. Ada lagi nggak? Saya rasa sudah. Itu aja. Baik, untuk pertanyaan berbobot ini. Nah, untuk saat ini, Pak Iqbal berada di posisi kalau misalkan diibaratkan dari angka 1 sampai 10 tuh untuk saat ini Pak Iqbal sudah di angka berapa? Hebat, sudah di angka 8 ya. Nah, berarti dengan adanya observasi hari ini, target Bapak itu nanti mencapai angka berapa? Untuk target yang pasti maksimal ya, Bu, untuk target pasti Iya, angka 10. Tapi kalau misalkan hanya mencapai 7, 8, 9 ya mungkin saya harus banyak berlatih lagi nanti untuk iya. mensupervisi seseorang atau mengcoach seseorang. Oke, mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Silahkan Bapak lakukan kegiatan berikutnya sesuai yang sudah Bapak rencanakan. Silakan Pak. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi Pak. Ibu Dewi, saya lihat sepertinya agak-agak kesal gitu gimana. Kenapa Bu kira-kira? Iya Pak, begini, ada sedikit permasalahan sama siswa-siswa saya di kelas gitu Pak. Jadi ada siswa saya yang memang jarang hadir gitu ke sekolah gitu. Jadi apa namanya, dalam seminggu itu selalu ada saja ketidakhadirannya gitu, entah sakit alasannya, entah apa, entah izin gitu, selalu ada aja yang nggak masuknya gitu. Jadi saya agak sedikit kesel dan bingung gitu sama si anak ini tuh, udah berkali-kali dipanggil katanya iya mau memperbaiki diri, tapi tetap masih kayak gitu juga, seperti itu. Nah, bagaimana perilaku anak ini Bu sehari-hari ini? Eee, perilaku di kelas seperti itu, Pak? Ya, Kalau misalnya di kelas sih, sejauh ini dia mengikuti pembelajaran, cuma kadang memang kalau di kelas juga dia kadang suka tidur kalau jam siang itu. Jadi kalau pagi misalnya selalu ada gitu dari pagi sampai sore kalau masuk ya. Cuman kadang suka tidur, jadi kadang ada beberapa keluhan dari guru lain itu mengatakan bahwa si anak ini tuh suka tidur di kelas gitu, di belakang tuh, tidur aja gitu. berarti kondisinya berangkat dari laporan rekan-rekan Ibu mungkin ya Iya, mengenai si anak ini. iya. Nah, dari apa permasalahan ini kira-kira apa yang sudah Ibu Dewi lakukan gitu untuk planning jangka pendeknya untuk mengetahui mengapa anak ini seperti ini. Kemarin saya sudah memanggil siswanya, berusaha untuk memahami gitu ya, kenapa siswa ini apa namanya tidak masuk gitu. Dan alasannya, kalau dari siswanya sih katanya kadang nggak enak badan gitu, alasannya seperti itu. Terus kemudian saya tanya juga kenapa kadang suka apa gitu, katanya lupa mengabari ke gurunya gitu. Kemudian, tapi kalau misalnya dari teman-temannya, saya juga nanyakan ya ke teman-temannya itu gimana gitu ya. Apalagi ada salah satu temannya yang memang saudaranya dia gitu. Jadi emang deket rumahnya. Terus kata temennya sih si anak ini teh kadang suka keluarnya tuh sampai malam gitu. Jadi suka begadang kalau dari temennya. Cuman si anak ini belum ngaku nih kalau si anaknya mah pengakuannya enggak katanya. Cuman kalau kata temennya iya Bu, katanya dia itu suka begadang katanya itu gitu. Kalau dari teman-temannya gitu. Nah kebetulan memang saya belum memanggil orang tuanya. Kalau orang tua memang belum saya panggil gitu.
Nah, dari apa, skala 1 nih Bu ya, 1 sampai 5, Ibu anggap ini masalah apakah masalah yang biasa atau, masalah yang sangat rumit gitu kalau diskalakan 1 sampai 5? Kalau menurut saya di 3 ya. 3 ya? Jadi Menengah berarti? menengah, ya betul. Mungkin setelah, apa, observasi Ibu pertama nih ya, mengenai si anak ini, nah, adakah dorongan dari, rekan-rekan Ibu nih, untuk menyelesaikan masalahnya mungkin ada Hmm, yang mendorong Ibu, yang mendorong. "Ayo dong, misalkan kita cepat selesaikan nih Oh, masalah ini." ya, saya juga berusaha buat berkolaborasi dengan guru mata pelajarannya gitu ya, bagaimana gitu di guru mapelnya. Kemudian juga saya, sudah apa namanya, kayak berkolaborasi dengan guru BK-nya gitu. Dan memang kalau guru BK-nya, anak ini memang lebih terbuka dibanding ke saya gitu, sebagai wali kelasnya mungkin apa kalau saya takut apa gimana gitu. Cuman dari hasil guru BK memang setelah ditelisik, memang betul kata temennya bahwa si anak ini tuh suka begadang gitu, suka pulang malam gitu. Kapankah Ibu, menghubungi orang tua? Apakah Ibu sudah punya rencana menghubungi? Apakah menghubungi via telepon, WhatsApp, atau langsung home Eh, visit? Kalau untuk menghubungi orang tuanya mungkin, saya akan memanggil dulu orang tuanya, untuk datang ke sekolah, untuk berbicara langsung dengan orang tuanya. Kalau memang tidak bisa hadir, mungkin saya akan, datangi rumahnya atau di home visit gitu. Sebenarnya masalah ini, sangat banyak kita jumpai ya Bu ya. Iya, betul Namun yang sekali. harus apa dikuatkan itu bagaimana kita sebagai guru, dapat, apa, mengetahui nih penyebab si anak itu kenapa. Betul, Dan kalau bisa, kita bisa memaksimalkan apa yang apa, si anak ini punya. Kalau betul. misalkan, dia gadang sampai malam itu main game misalkan, kita Mhm. bisa arahkan nih ke perlombaan e-sport, mungkin seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi, problema ini? Mungkin, saya akan melakukan ya tadi ya, pertama menghubungi orang tuanya, kemudian mencoba berbicara dengan orang tuanya agar kan walau bagaimanapun juga kalau di rumah kan berarti itu, tanggung jawab yang bisa mengawasi itu orang tua gitu. Dan mungkin untuk kedepannya juga saya akan mencoba untuk terus berkomunikasi dengan orang tuanya karena memang kemarin-kemarin itu nomor handphone orang tuanya itu susah dihubungi. Nah, nanti mudah-mudahan setelah terjadi pertemuan dengan orang tuanya saya bisa meminta kembali nomor handphone yang memang aktif atau bisa Oh, dihubungi gitu. mungkin ada ini Bu, apa, teman di kelasnya itu yang bisa membantu, Ya apakah ada, ya, tetangganya atau ya ada, teman-temannya? saudaranya. Kemudian, saya juga, mungkin akan apa, meminta bantuan dari siswa yang saudaranya tersebut gitu. Apakah sudah Ibu apa, gali informasinya, ke apa, saudaranya itu yang nggak suka sekolah? Ya tadi, kalau untuk dari saudaranya, dia bilang memang si anak ini tuh, apa namanya, sering begadang. Jadi, dia kalau kadang keluar malam gitu sama teman-temannya. Nah, pulangnya larut sekali, kemudian bangunnya tuh mungkin kesiangan, jadi nggak ke sekolah kalau dari temennya seperti itu. Yang rumahnya dekat sama dia tuh seperti itu. Iya, yang jadi, apa, problemanya bagaimana orang tua ya kali ya menanggapi ini ya. Iya, Mungkin, saya akan tanya sedikit aja bagaimana, Ibu bila menjadi orang tua tersebut? mmm, Mungkin kita bisa memahami, anak ini gitu. mhm. Kira-kira Ibu bagaimana gitu bila di posisi orang tua Orang tersebut, anak tua tersebut? anak tersebut. Kalau saya sebagai orang tua mungkin, tentu saja ya kalau misalnya itu akan menanyakan ke si anak itu kenapa nggak sekolah, terus kemudian akan menerapkan jam malam mungkin ya, jadi maksimal jam 10 itu harus udah di rumah, harus udah tidur gitu mungkin biar besoknya, si anak ini, ke sekolah. Kemudian akan meminta ke gurunya kalau misalnya, menelpon ataupun, apa namanya, mengecek gitu ya kehadiran dari si anak tersebut kalau saya sebagai orang tua anak tersebut. Nah, untuk, selanjutnya kira-kira apakah ada alternatif lain bila mana masalah ini, tidak terselesaikan? Mmm,
Mungkin kalau alternatif lain, saya akan berkolaborasi pertama dengan guru BK ya, karena memang, mungkin harus, guru BK ikut turun tangan gitu, karena kan kalau guru BK biasanya lebih tahu gitu. Kemudian kalau memang tetap seperti itu, saya akan berkolaborasi dengan kepala jurusan, ketua jurusan saya yaitu APHP, apakah bagaimana nih dengan si siswa ini, karena kan dengan jarangnya hadir itu kan pasti akan menghambat pembelajarannya dia juga gitu ya. Terus nanti juga kan nilai-nilai, di akhir atau menjelang kenaikan kelas juga kan akan berpengaruh gitu ya. Nah itu mungkin saya akan berkolaborasi, dengan guru BK dan, ketua jurusan gitu, akan seperti apa, Nah, seperti itu. ini bila kita berandai-andai Ibu ya, Ibu telah melaksanakan rencana Ibu nih untuk mengatasi masalah ini, bila mana si anak ini ternyata memang sudah tidak mau sekolah, namun orang tuanya menginginkan anak ini sekolah, kira-kira langkah konkret apa sih ini yang akan Ibu lakukan gitu kan, atau akan Ibu tempuh? Yang pertama mungkin, karena kan berarti ada hal ya kenapa si siswa itu, tidak mau sekolah ya. Kebetulan memang kalau yang sebelum-sebelumnya itu kemungkinannya kan ada memang si anak itu salah jurusan, biasanya kalau di SMK kan permasalahan itu jadi males, atau memang nggak punya teman di sekolah. Nah itu mungkin kita harus mencari tahu dulu gitu ya, si anak ini kenapa nggak mau sekolah. Terus kalau misalnya memang kekeh, kita, bicarakan dulu dengan orang tuanya gitu ya, dan meskipun mungkin itu antara permasalahan orang tua dan anak ya, karena kan itu si orang tuanya kekeh pengen ke sini, sementara si anaknya nggak mau di sini gitu ya, nggak mau sekolah di sini. Berarti, kalau itu sih mungkin si orang tuanya dulu yang harus menyelesaikan permasalahan, istilahnya harus ada apa, titik temu antara si anak dan si orang tuanya, yang memang si anak itu tetap merasa nyaman gitu ya, tanpa ada paksaan, orang tuanya juga tetap, merasa, apa namanya, nyaman juga gitu, maksudnya seperti itu. Jadi harapan orang tua dan harapan anak itu bisa ketemu lah gitu. Nah kalau misalnya ternyata memang, si anak itu tidak ada perubahan, mungkin bisa kita sarankan untuk, pindah gitu. Maksudnya, memang mungkin anak itu kekeh nih nggak mau sekolah di SMK Pertanian misalnya, pengennya tuh ke sekolah lain, mungkin bisa mencoba diarahkan untuk ke sekolah lain yang memang si anak itu mau gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata setelah diberi pengertian atau dimediasi dan si anak ini ada perubahan, mungkin si anak ini bisa tetap bersekolah di sini. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kekeh nih Bu, itu kan seringkali ada kekeh-kekeh, Hmm, kan posisi grade kita guru itu kan posisi hmm, sebagai penengah ya. hmm, Anak ini tidak mau sekolah gitu, hmm, hmm, tapi orang tuanya tetap hmm, bahwa anaknya harus sekolah nih. hmm, Nah, gimana kita sebagai guru hmm, di, uh, di posisi itu? pertama mungkin kita hanya bisa memfasilitasi ya, karena kita juga tidak bisa memaksakan ke anak ini nih, pokoknya karena orang tua kamu mau di sini, ya kamu di sini. Kita juga nggak bisa. Terus kita juga nggak bisa maksain, misalnya orang tuanya harus ngalah gitu kan ya. Ya itu tadi, karena kita hanya sebagai istilahnya hanya sebagai penengah ya, yang mungkin hanya bisa menjembatani orang tua dan anak ini untuk saling berkomunikasi gitu, mengeluarkan apa maunya gitu ya. Misalnya si anak ini maunya apa, kemudian kalau memang tetap di sini, biasanya kan gitu ya kasusnya. Kalau misalnya si anak ini suka minta sesuatu, misalnya oke lah saya sekolah di sini tapi bisa nggak gini gini gini. Nah selama misalnya itu memang orang tuanya oh iya oke gitu, yang penting kamu sekolah di sini. Nah kalau misalnya sepanjang itu ada titik temu ya mudah-mudahan ya, karena memang kita sebagai guru juga tidak bisa mengintervensi langsung ya, karena kan itu memang antara orang tua dan anak gitu, dan memang dampaknya juga pasti akan ke sekolahnya gitu, pembelajarannya. Seperti itu. Karena memang guru itu posisi yang sulit Bu ya, kalau ada di apa permasalahan seperti ini. Iya. Nah, setelah kita berbicara Bu nih tentang permasalahan si anak ini dan apa namanya antisipasi-antisipasi yang tadi Ibu Dewi eh, paparkan, kira-kira untuk langkah gitunya nih atau jurus terakhirnya bagaimana Ibu mengatasi masalah ini? Hmm, mungkin untuk langkah selanjutnya ya tadi ya mencari tahu dulu latar belakangnya. Sebenarnya kalau misalnya dari anaknya agak sulit mencari informasi, mungkin saya akan mencari tahu dari orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian kita mungkin menganalisis ya kenapa gitu, dari misalnya kalau memang dia sering keluar malam gitu kan berarti itu apa yang harus dilakukan, karena kan kita kalau malam itu kan di luar apa namanya,
puasa guru Iya. gitu ya, guru kan dari pagi sampai sore aja. Nah, mungkin meminta bantuan dari orang tuanya untuk mengawasi anaknya selama pas jangan sampai keluar malam lagi. Terus memberitahu mengenai permasalahan ini kepada orang tuanya. Dengan harapan orang tuanya bisa mengerti dan memahami hal tersebut gitu. Karena kan walau bagaimanapun kalau misalnya si anaknya apa namanya tetap seperti itu kan pasti nanti ujung-ujungnya juga kan tidak akan apa namanya sekolahnya nggak akan benar gitu kan pasti nanti akan ada dampaknya ke depannya seperti itu. Oke, kalau begitu saya doakan semoga apa nanti menyelesaikan masalahnya berjalan dengan lancar Amin. dan semoga anak tersebut bisa tersadar Ibu ya, kesadaran Amin. penuhnya kembali dan kembali bisa fokus ke sekolah. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Ya terima kasih banyak Pak Iqbal atas waktunya. Oke, Pak Iqbal. Gimana nih? Barusan Pak Iqbal sudah coaching sama Ibu Dewi. Ya, tadi Pak Iqbal kan ingin kompetensi Pak Iqbal dalam mengutarakan pertanyaan berbobot itu maksimal. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan? Mungkin tadi sudah saya coba Ibu ya, Ya. dengan maksimalkan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya rasa kalau diskalakan nih tadi kan saya yakin 8 nih. Ya. Mungkin sekarang 8,1. Wah, mantap. Iya. 8,1 ya. Kenaikan Iya. sedikit. Kenapa naiknya sedikit, Pak? Karena mungkin saya memang harus lebih banyak belajar lagi Bu tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Karena keseharian saya itu mungkin yang saya lakukan dengan Bu Dewi ini kan sudah biasa saya lakukan gitu. Iya. Yang berbeda kali ini mungkin dari segi bahasa yang pertama karena saya belum terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang formal ya Bu ya dan bahasa-bahasa yang normatif pakem gitu. Iya. Karena keseharian saya memang dengan bahasa-bahasa yang ya apa ya bisa dibilang bahasa yang nyeleneh Bu ya. Karena dengan seperti itu mungkin saya merasa nyaman gitu. Berbicara dengan rekan-rekan saya di sekolah yang lain. Oke. Ada lagi yang sudah Bapak itu laksanakan tadi untuk memenuhi bahwa Bapak itu sudah berusaha untuk belajar membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin tadi saya sedikit dapat bukan motivasi ya dapat mengeluarkan jurus jitunya Ibu Dewi ini ya. Iya. Mungkin terpendam dari Ibu Dewi bagaimana cara mengatasi anak tersebut gitu. Dengan saya melancarkan atau menggunakan pertanyaan yang tadi yang pertanyaan antisipatif ya pertanyaannya yang tentang bagaimana kalau anak ini kekeh gak mau sekolah, sementara si orang tuanya kekeh anak ini harus sekolah gitu. Itu menurut saya pertanyaan yang bisa membuat guru itu berpikir lebih kritis dan lebih dalam. Oke, Bapak. Ada lagi? Sudah. Iya, kalau sudah nih. Boleh saya mengutarakan atau menyampaikan hasil pengamatan saya, Bapak? Alhamdulillah Bapak, dengan tujuan Bapak untuk melatih kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot, saya tadi mengamati Bapak itu ternyata Bapak sudah menunjukkan bahwa Bapak itu memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Dewi itu diantaranya menanyakan masalahnya apa, kemudian mengidentifikasi, kemudian di sini tadi menggali pihak yang terlibat, kemudian langkah-langkah yang jitu yang tadi Bapak itu gali dari Ibu Dewi sehingga banyak sekali alternatif pemecahan masalah yang akan beliau laksanakan. Itu sudah Bapak sudah Bapak lakukan, sudah Bapak utarakan kepada Ibu Dewi sehingga beliau inisiatifnya banyak atau untuk mencari memecahkan masalahnya itu tidak hanya satu aja gitu. Jadi banyak alternatif yang beliau akan laksanakan. Itu hasil dari pertanyaan Bapak yang memang sudah berbobot. Nah, kemudian
saya mengamati tadi itu sudah masuk ya standar kalau Bapak itu sudah maksimal gitunya. Nah, namun nih ada dalam pengamatan eh, ada yang mesti dikembangkan itu ketika misalkan seperti tadi kita tidak mengarahkan untuk beliau mencari Mencari ya. siapa pihaknya misalkan kita. Nah, seperti mungkin itu ya, yang itu. Oke, Bapak, sebetulnya sih sudah standar ya, sudah merujuk Bapak itu hanya kita mungkin itu saja yang ada ke apa itu mengarahkan sih. Nah, eh, apa lagi nih selain ini yang akan Bapak kembangkan nih setelah ini? Saya akan berlatih untuk berbicara secara formal mungkin ya. Iya, Dan berlatih juga mungkin bagaimana sih teknik public speaking yang benar atau bukan yang iya, benar ya, yang apa yang bisa membuat cakapan itu lebih bermakna dan berbobot lah istilahnya. iya. Oke, Bapak, kapan Bapak mau lakukan hal itu? Besok mungkin Bu, ya besok Besok, saya akan iya. lakukan Mhm. sedikit-sedikit lah dari mulai cakapan biasa nih Mhm. bersama rekan-rekan Sama rekan. sampai ke apa saya ingin apa namanya mencoba meminta izin nih apakah Iya. teman saya mau disupervisian seperti Oh, apa dokter supervisi padahal saya berlatih bagaimana oke. melancarkan penggunaan. Oke ya. Di sekolah, Mungkin ya di tempat kerja dengan rekan-rekan tentunya. Ada pihak yang akan Bapak perlu bantuan gitu, pihak siapa gitu ya? ya pasti kalau di saya itu ada yang namanya PMPS Bu, Iya, tim penjamin mutu yang pasti saya akan menggayat nih eh, PMPS ini untuk iya. melihat bagaimana cara saya meng-coach atau mensupervisi teman saya. Oke, ada lagi Pak? Dan melibatkan juga teman-teman saya yang sudah lulus guru penggerak nih Bu, karena di sana itu kan banyak yang sudah lulus, hampir 4 orang GP dan 1 PP nih. Iya. Nah, otomatis saya bisa lah mendapatkan ilmu dari rekan-rekan saya yang tersebut. Oke. Kemudian ada lagi yang mau Bapak lakukan? Paling itu saja Bu. Oh, itu saja. Oke, Bapak, dari observasi hari ini berarti sudah mendapatkan solusi ya, sudah melatih juga pertanyaan Bapak yang berbobot kepada Kuci. Oke, apa perasaan Bapak saat ini Yang setelah pasti sangat senang sekali Bu, iya, karena begini ya rasanya apa menjadi coach atau iya, supervisi itu gitu. Dan tapi masih ada rasa bukan kecewa ya rasa apa ya namanya itu ya sedikit kecewa karena ternyata saya masih belum belum mampu memaksimalkan nih bagaimana berbicara secara formal. iya. Karena ketakutan saya terbesar itu ketika saya tidak berbicara formal ada kata-kata atau kalimat yang memang tidak tidak apa ya kalau kita bicara tidak sefrekuensi nih dengan Bu Dewi gitu kan. Oh, iya. Sementara saya biasanya berbicara seperti ini itu teman-teman saya di sekolah itu atau rekan saya itu memang satu frekuensi gitu. Jadi Iya. pasti paham apa yang saya candakan maksudnya atau yang saya arahkan gitu si obrolannya. Oke. Kalau begitu eh berarti sudah merasa senang. Ya, Iya, kemudian eh perjumpaan kali ini mudah-mudahan membawa hasil yang bermanfaat. Iya, Bapak Iqbal, terima kasih atas kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.